Selamat pagi Pak, mohon izin. Perkenalkan saya Rila Belaski Mapaung dan pada hari ini saya akan mencoba menganalisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja saya. Analisis ini saya buat dari sudut pandang proses kerja sehari-hari dan menggunakan materi Cyber Security Management. Lingkungan kerja pemerintah sekarang sangat bergantung pada aplikasi, jaringan, email, dan dokumen digital. Karena itu, informasi menurut saya sudah menjadi aset kerja. Kalau sistem terganggu, data salah, atau dokumen jatuh ke pihak yang tidak berwenang, maka dampaknya bukan hanya pada masalah teknologi, tapi juga bisa mengganggu layanan, pekerjaan pegawai, dan kepercayaan terhadap organisasi. Jadi, keamanan informasi tidak cukup dibebankan kepada IT saja. Saya menggunakan 3 tujuan dasar untuk membaca kondisi keamanan, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti informasi hanya diakses oleh pihak yang berhak. Integrity berarti data tetap akur dan tidak berubah tanpa otorisasi. Sedangkan availability berarti sistem tetap dapat digunakan saat dibutuhkan dan juga dalam praktiknya, prinsip ini terlihat dari penggunaan akun individual, pembatasan hak akses, validasi perubahan data, penggunaan website resmi, backup, dan juga prosedur pemulihan. Hal yang menurut saya menarik dari materi ini adalah ancaman tidak selalu berbentuk hacker. Phishing, social engineering, malware, salah kirim dokumen, gangguan listrik, kerusakan perangkat, sampai bencana juga bisa menjadi sumber risiko. Risiko menjadi lebih besar ketika ancaman tersebut bertemu dengan kelemahan. Misal, kata sandi yang dibagikan, prosedur yang tidak dijalankan konsisten, atau pengguna terlalu cepat membuka tautan. Jadi, titik lemah keamanan bisa muncul dari manusia, proses, teknologi, maupun lingkungan. Dari sisi penerapan, lingkungan kerja sudah memiliki kebutuhan kontrol seperti pembatasan akses, penggunaan sistem resmi, perlindungan perangkat, pengelolaan dokumen, serta mekanisme pemantauan dan pemulihan. Tetapi menurut saya, tantangan sebenarnya ada pada konsistensi. Kontrol yang bagus tetap bisa melemah kalau pengguna tidak disiplin. Karena itu, saya tidak melihat keamanan sebagai soal memilih teknologi yang paling banyak, melainkan apakah aturan, perilaku pengguna, dan proses pengawasan benar-benar berjalan bersama. Materi membagi strategi menjadi anticipation, monitoring, dan availability. Anticipation dilakukan sebelum insiden, misalnya autentikasi yang kuat, pembatasan akses, pembaruan sistem, firewall, dan edukasi pengguna. Monitoring bertujuan untuk menemukan aktivitas tidak normal melalui log, peringatan, atau pelaporan insiden. Sedangkan recovery dilakukan setelah gangguan, misalnya mengganti kredensial, memperbaiki konfigurasi, memulihkan data dari backup, dan mencari akar masalah. Menurut saya, ketiganya tidak boleh berdiri sendiri. Selain pengamanan harian, organisasi juga perlu siap ketika gangguan benar-benar terjadi. Disinilah bisnis continuity plan dan disaster recovery plan menjadi penting. Backup bukan hanya sekedar ada, tetapi juga dilindungi dan diuji. Pembagian peran saat insiden juga harus jelas. Hal ini sejalan dengan NIST Cybersecurity Framework 2.0 yang membagi pengelolaan keamanan menjadi govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Bagi saya, bagian govern sangat penting karena keamanan membutuhkan arah, tanggung jawab, sumber daya, dan juga evaluasi dari manajemen. Kalau saya diminta menentukan prioritas perbaikan, saya akan fokus pada 4 hal. Peninjauan hak akses secara berkala, awareness yang berulang terutama untuk phishing dan kesalahan manusia, jalur deteksi, serta pelopor insiden yang sederhana, dan latihan pemulihan termasuk uji backup. Kesimpulan saya, keamanan informasi adalah proses yang terus bergerak. Ukuran keamanan yang realistis bukan berarti organisasi tidak pernah mengalami insiden. Tetapi, seberapa siap organisasi mencegah, mendeteksi, merespons, dan kembali pulih ketika risiko benar-benar terjadi. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai analisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi. Saya Rila Blaski Marpau, mohon pamit undur diri. Terima kasih, Pak.